Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, yaitu penyakit, kematian, kemiskinan, dan juga kematian kekal. Tetapi, sekalipun kita telah melihat kebenaran dari penebusan kita, tidak berarti kita bebas dari persoalan hidup. Namun, apabila kita tinggal tetap dalam firman Tuhan di tengah-tengah persoalan, maka kita pasti akan menang. Jika kita mengenal firman Tuhan dan mulai memandang segala hal seperti Tuhan memandang, maka kita akan mampu menjaga sikap hati dengan benar meski persoalan hidup sedang kita alami. Hal itu merupakan kesempatan bagi kita dapat hidup dengan iman dan membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Sebab Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Dengan kata lain, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Tetapi iman yang kita terima terjadi apabila apa yang telah kita dengar itu kita praktikkan, kita lakukan, ada tindakan kita terapkan di dalam hidup ini. Jadi kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan, maka kita perlu praktikkan, kita perlu terapkan dalam hidup kita. Jika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan tetapi kita tidak pernah diuji melalui pencobaan-pencobaan, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa kita memiliki iman? Dengan hanya membaca firman Tuhan tetapi tidak pernah menggunakan iman terhadap pencobaan yang dialami, maka bagaimana kita dapat menjadi pemenang? Tak akan pernah terjadi kemenangan rohani tanpa menggunakan iman terhadap problem hidup dan tanpa bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Disebut pertandingan iman yang benar karena pertandingan ini adalah untuk sebuah kemenangan. Saudara yang terkasih, kita perlu belajar bertekun dalam mengatasi masalah hidup ini. Sesungguhnya Tuhan tidak memberi penyakit, penderitaan, ataupun kemiskinan,
Tapi terkadang Roh Kudus membimbing kita pada situasi-situasi yang secara manusia tidak kita sukai. Bahkan di tengah kesesakan inilah iblis berusaha untuk membujuk kita, merayu kita untuk tidak taat kepada Tuhan, menyimpang dari jalur yang Tuhan rencanakan bagi kita. Dan jika kita memandang pada masalah, maka kita pasti akan kecil hati dan pasti kalah. Saudara, di tengah kesesakan inilah iblis berusaha membujuk kita, merayu kita untuk tidak taat kepada Tuhan dan menyimpang dari jalur yang Tuhan rencanakan bagi kita. Dan jika kita memandang pada problem, kita memandang kepada masalah, maka kita pasti akan kecil hati dan kita pasti akan kalah. Karena itu saudara yang terkasih, ingatlah, bersandarlah pada kebesaran dan kuasa Allah yang tak terbatas itu. Yakinlah segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami perlu melawan setiap pencobaan yang datang menghadang kami dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk firman Allah yang meneguhkan iman kami. Kami tidak perlu lagi takut. Kami tidak perlu takut menghadapi masa depan, karena kami tahu masa depan ada dalam tangan Tuhan. Maka ketika kami hidup untuk bertindak dari apa yang kami imani, maka kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.